kita berada pada posisi melanjutkan. Kita bekerja sama beberapa lembaga survei. Apa yang kita inginkan? Untuk membuat pemetaan lapangan. Nah, Pak Jokowi di dalam beberapa kesempatan saya sudah menyampaikan hubungan dengan Golkar, suasana kebatinan sangat dekat. Dan kita mengakui bahwa peranan Jokowi untuk memenangkan Partai Golkar kemarin cukup besar. Bagaimana supaya kemungkinan posisi Pak Jokowi ke depan ini, apakah ketua koalisi atau di ketua tim pres? Sosok ini terlibat langsung dalam pemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ditunjuk sebagai sekretaris tim kerja strategis Prabowo Gibran, ia berhasil membawa Prabowo Gibran setidaknya unggul dalam penghitungan suara sementara KPU. Sudah bersama saya politisi senior Partai Golkar, Idrus Marham. Bang Idrus, sehat-sehat Bang? Sudah lama nggak kelihatan ini Bang. Perlu di kita, tapi karena diundang ke sini, semua harus kita kalahkan untuk sebuah gagasan ke depan. Terima kasih banyak atas waktunya untuk SCTV. Bang Idrus ini kan udah beberapa tahun ini tidak terlihat langsung di politik nasional. Kemarin akhirnya bergabung sebagai TKS Prabowo Gibran. Tim kerja strategis ini sebetulnya apa sih Bang kerja-kerjanya? Jadi begini, pertama saya di situ ditugaskan sebagai sekretaris tim kerja strategis Prabowo Gibran untuk Indonesia Maju, Mas Glenn. Jadi harus tambahnya untuk Indonesia Maju, karena ini nanti pengikatnya nih, ya pengikatnya. Nah, saya merasa bahwa mungkin salah satu pertimbangan saya diberi tugas untuk itu karena pada tahun 2014 dulu kan saya ketua koalisinya Prabowo Hatta. Itu beberapa tahun saya di ketua koalisi dan pada waktu itu yang jadi sekjen adalah Fahri Hamzah dan wakilnya adalah Fadli Zon dan beberapa teman-teman yang lain itu. Nah, sehingga saya di TKS ini sebagai salah satu katakanlah kelompok yang dibentuk pada waktu itu yang diketuai oleh Bahlil dan teman-teman generasi muda yang ada di bawahnya itu yang bekerja secara total untuk kemenangan Prabowo Gibran. Kerja konkretnya apa Bang? Karena kalau kita lihat rekapitulasi sekarang kan sudah menang di kurang lebih 31 provinsi. Jadi memang begini Mas Glenn ya, sejak kita bentuk itu tekad kita terus terang aja kita menang satu putaran. Itu tekad dari awal. Dan untuk memenangkan satu putaran itu maka kita susunlah sebuah strategi dulu. Apa strateginya? Strategi yang pertama adalah kita sudah mencoba adalah kerja maksimal. Ini adalah kerja maksimal kita buat. Kemudian yang kedua adalah kita tetap sebagai umat yang beragama adalah doa yang ikhlas. Dan yang ketiga adalah bagaimana supaya ada tawakal secara total kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian konsep dasar ini kita implementasikan. Kerja maksimal itu apa? Secara konseptual kita sudah merumuskan bahwa kita harus berpikir cerdas, bekerja cerdas, bekerja keras, dan bermain taktis. Nah, bagaimana misalkan kita bisa bekerja, berpikir cerdas, bekerja cerdas, maka pada waktu itu kita melihat aturan yang ada. Bahwa kalau tekad kita untuk memenangkan satu putaran, maka minimal kita harus menang 50% plus 1. Lebih dari itu, dari keseluruhan pemilih yang hadir. Ini dulu. Kalau mau satu putaran. Kemudian yang kedua juga aturan mengatakan bahwa kita harus memenangkan ya 20% dari sekian jumlah provinsi se-Indonesia. Dan waktu itu kita targetkan, karena 38%, kita targetkan 30-an lebih. Kita harus menangkan di atas 20%. Nah, oleh karena itu maka kita susunlah program secara teritori dari Papua sampai ke Aceh, semua harus kita bergerak di seluruh provinsi yang ada. Kenapa? Karena untuk memenangkan satu putaran itu harus menang 20% dari di atas 20% dari 30 sekian provinsi se-Indonesia. Maka teritori masuk menyelusup. Dan karena itu di sini kita sudah bentuk yang namanya relawan-relawan. Nah, relawan-relawan yang kita bentuk tentunya adalah relawan-relawan yang diproyeksikan akan mendapatkan suara lebih besar. Apa itu? Nah, 53% adalah pemilih kaula muda. Nah, dan karena itu maka tim utama kita ketika itu adalah bagaimana menggerakkan ya generasi muda Indonesia. Maka dibentuklah itu adalah Reknas yang memang sejak dulu ada. Kemudian ada penerus negeri.
kemudian ada generasi muda Islam, kemudian ada pilar 08, dan lain-lain sebagainya ini menyeluruh secara teritorial. Nah kemudian itu tidak cukup Mas Glenn. Kenapa? Karena kita ingin menang 50% plus 1 kan. Maka kita juga ada namanya pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah kita melihat kelompok-kelompok masyarakat dilihat dari sisi kategorisasi sosial. Ada pemuda, ya kan? Ada misalkan yang profesi, ada macam-macam, ada dari kelompok adat, dari kelompok agama, ada perempuan. Kita masukin semua. Nah, ini semua nih kita masuk. Kenapa? Karena kita ingin menang 50% plus 1. Jadi secara teritori 20 kita menang di atas 20% di 30 sekian wilayah. Secara fungsional kita harus menang 50% lebih. Nah, sebetulnya kan satu putaran ini banyak buat bikin banyak orang ini terkejut Bang Idrus. Tapi untuk TKSD sebetulnya kapan sih sudah mengetahui ini akan menang satu putaran? Jadi begini, ini saya jelaskan secara konseptual dulu. Ini dulu namanya berpikir cerdas. Kita berpikir begitu. Lalu kemudian dari seluruh program-program ini Mas Glenn, kita kerjakan dengan kerja keras. Berarti ini banyak tim yang kita bekerja nih. Kerja keras dan kita tidak mengenal waktu. Keliling kita semua, keliling dan lain-lain sebagainya. Itu namanya bekerja keras. Nah yang ketiga dan yang penting, bermain taktis. Nah bermain taktis ini ada hal-hal yang kita kerjakan langsung. Ada juga barangkali itu dipermasalahkan oleh kompetitor paslon 2. Ada paslon 1, ada paslon 3, dia mempermasalahkan atau timnya misalkan. Contoh kasus bermain taktis. Orang menyoroti bagaimana Jokowi. Padahal kita sudah tahu bahwa secara teori, ya, jadi karena ini Pak Jokowi ini kan sudah kita ada semacam sudah ada ikatan konseptual. Ada ikatan ide, ada ikatan gagasan yang kita bangun dulu. Dan itulah yang dibuat oleh Pak Prabowo, ya Mas Gibran, bahwa kita berada pada posisi melanjutkan. Nah, melanjutkan ini adalah kita pandang sebagai suatu semacam ya pembaiatan politik. Kalau dalam Islam, kalau mungkin di dalam Nasrani itu adalah pembaptisan politik. Jadi ini sudah semua bahwa ini jadi cipta opini sedemikian rupa bahwa paslon 2 ini akan melanjutkan seluruh program-program yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Tegas di situ ya Bang? Ya, tegas di situ posisinya kan. Dan oleh karena itu tim kerja strategis Prabowo Gibran untuk Indonesia Maju. Yang dilanjutkan adalah pikiran, yang dilanjutkan adalah gagasan, yang dilanjutkan adalah program-program. Sehingga dengan demikian kita begini, nah siapapun yang mempermasalahkan ini secara tidak langsung mengumumkan. Kalau dia sudah mengumumkan berarti kita lihat bahwa berdasarkan hasil survei yang ada, approval ratingnya Pak Jokowi kan masih tinggi 80%. Kalau approval ratingnya Pak Jokowi lebih tinggi maka tentu dampaknya juga terhadap peningkatan elektabilitas Pak Prabowo. Semakin tinggi approval ratingnya, semakin tinggi juga di sini. Artinya dapat bisa dikatakan Jokowi ini faktor utama kemenangan dari Prabowo Gibran. Ya, jadi barangkali ada itulah. Jadi ada ikatannya begitu. Saya tidak mau bicara begitu, tapi karena tidak ada tidak ada satu survei. Kita ingin bicara dulu fakta ya. Tetapi pengaruhnya pasti besar. Pengaruhnya pasti besar. Dengan kita mengambil alih melanjutkan itu. Dan saya kira ini adalah strategi karena ini rakyat ini. Yang dilanjutkan program, yang dilanjutkan apa. Lalu kemudian orang memplesetkan bahwa ada anaknya, ada apa. Ini semua kita biarin aja. Tugas kita adalah ingin mengatakan yang kita lanjutkan idenya, pikirannya, gagasannya, programnya. Dengan dukungan sebesar itu, apalagi dari Jokowi yang saat ini sebagai presiden, mudah nggak sih Bang dengan kemenangan keunggulan ini? Ya saya kira begini, mungkin ada orang yang di luar anunya ya, dia tidak membayangkan begitu. Kemenangannya kan 30% kan. Jadi sekarang ini kalau misalkan nanti kita nunggu pengumuman resmi, kalau untuk sementara ini kan 58% perolehan suara Prabowo Gibran,
Kemudian Anies Muhaimin itu berapa? 24 atau 25 ya? 24%. Itu kemudian Mas Ganjar Ganjar 16-17%. dengan Pak Prof itu ada 16-17%. 16-17%. Nah, ini kan jaraknya 30% lebih. Ini kan jarak yang sangat besar gitu loh. Saya kira ini, dan memang, nah itulah yang saya katakan bahwa memang kita kerja harus kerja strategis. Dan kita kerja tidak perlu diumumin. Di balik layar ya Bang? Iya, kita kerja, dia bekerja, ada ini, ini kegiatan. Kegiatan menjadi instrumen kampanye kita. Program yang menjadi instrumen kampanye kita. Semakin banyak kegiatan yang kita buat, itu tentu masyarakat semakin banyak merasakan. Contoh misalkan, di Jawa Timur misalkan, ada orang mempertanyakan, salah satu yang bergerak di sana itu Pilar 08. Ya bagaimana misalkan sampai melakukan kegiatan yang sangat luar biasa pada akhir-akhir itu, ya termasuk di yang ujung Bali itu, Kabupaten Banyuwangi misalkan, di situ kan kita lihat itu bagaimana hari-hari terakhir misalkan Mbak Mega ke sana. Ya kampanye kan? akbar di sana? Iya, ke sana. Setelah itu kan kita juga ada lagi adik-adik kita juga akan turun ke situ dan lain-lain sebagainya. Jadi ini yang selalu kita lihat. Itu namanya bekerja, berpikir cerdas, bekerja keras dan bermain taktis. Oke. Dan yang paling pokok lagi Mas kalian adalah kita bekerja sama beberapa lembaga survei. Apa yang kita inginkan untuk membuat pemetaan lapangan. Apa yang kita petakan? Peta wilayah, peta pemilih, setiap provinsi bahkan kabupaten kita petakan, dan di situ kita bisa baca bahwa daerah ini kita masih lemah nih, dan kemungkinan kita bisa masuk karena basisnya paslon berapa ini kita masuknya bagaimana nih. Di situ jadi ada pemetaan yang kita buat sedemikian rupa dan orang ini tidak tahu. Kita juga bekerja secara ini, ini hampir kita kadang-kadang jam 11-12 malam, jam 1 kita masih coba membuat dengan pemetaan itu. Setelah itu kita memberikan penugasan ini nanti bagaimana caranya. Penugasan seperti apa Bang? Apalagi kan kalau kita tahu Prabowo Gibran ini secara mengejutkan bisa menang di Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara yang merupakan basis-basis Prabowo. Saya katakan bahwa komunikasi politik yang kita lakukan. Nah komunikasi politik itu adalah ide program, bahwa program-program ini yang kita lakukan, kita komunikasinya bagaimana, itu yang kita lakukan. Oke. Bang Idrus ini juga dari kubu 01 dan juga 03 sering mengatakan bahwa adanya kecurangan yang TSM di Pilpres kali ini. Apakah Bang Idrus yang tadi menjelaskan bahwa turun ke lapangan, melakukan hal-hal strategis seperti itu, menemukan hal yang sama? Jadi begini, jadi ini kan misalkan, saya hanya ingin mengatakan begini Mas Glenn. Dunia politik, apalagi pemilu itu adalah dunia nyata. Oke. Ya mari kita lihat kenyataan semua. Ya jadi misalkan kalau ada mengatakan ada kecurangan, ya silakan. Semua kan ada jalurannya masing-masing. Jadi jalurnya seperti apa, kalau ada kecurangan kita terbuka, silakan semua. Tetapi jangan membuat imajinasi. Jangan seakan-akan bermimpi, mereka misalkan sudah merencanakan bahwa di daerah ini karena datang banyak orang sehingga diprediksikan menang, itu belum tentu. Sehingga berimajinasi bahwa kan ada pernyataan juga dari mereka. Di Jawa Timur kita akan menang 70%. Itu imajinasi, itu keinginan atau fakta. Nah itu yang kita katakan, jangan kita membuat bahwa kita mau menang sekian Mas Glenn. Dan itu kan pernyataan dari mereka seperti itu. Dan saya menilai itu adalah imajinasi. Sementara pemilu itu adalah dunia nyata. Dunia nyata itu dilaksanakan pada tanggal 14. Jadi tidak bisa kita mengklaim baru kampanye, target kita akan menang 70% lalu dianggap itu sebagai kebenaran. Tidak bisa. Karena sekali lagi, politik adalah dunia nyata, pemilu adalah dunia nyata, bukan dunia imajinatif, bukan dunia mimpi, bukan dunia hayali.
Nah, oleh karena itu, karena di dunia nyata silakan semua. Ada salurannya masing-masing. Artinya jika nanti dibawa ke MK maupun hak angket di DPR, Enggak, itu kita silakan semua, kita kan masalah, tidak ada masalah kan. Yang penting kan bukti-bukti semua disampaikan dan lain-lain sebagainya. Ya, bagaimana misalkan bicara tentang masalah pemilu, karena sudah ada salurannya. Ada institusi yang sudah dibentuk. Ada misalkan ada Bawaslu. Kemudian ada apa penegakan gakum itu apa namanya itu? di Gakum. Ya, itu kan juga ada dan lain sebagainya. Yang pidana pemilu ada salurannya. Kalau yang dilakukan itu TNI ada salurannya, ada dilakukan biasa ada saluran, kita ya silakan saluran masing-masing. Kita menghargai itu sebagai sebuah proses politik. Tidak boleh mereka juga punya hak dan lain-lain sebagainya. Nah, yang barangkali perlu kita pikirkan bersama adalah bahwa karena ini sudah jalan sedemikian rupa dan ada institusi, ada salurannya, mari kita manfaatkan. Tidak usah misalkan provokasi bahwa kecurangan ini, udah tunjukin aja. Lalu hampir semua ke daerah, lalu kemudian ini banyak hoax juga dianukan dan lain-lain sebagainya. Kita tahu bahwa gambar itu gambar yang lalu, baru dimunculkan lagi ini. Ini kan juga jadi, udahlah, kita bicara tentang kecurangan, jangan dilakukan secara curang. Kita bicara tentang keadilan, jangan dilakukan secara tidak adil. Kita bicara tentang demokrasi, dilakukan secara tidak demokratis. Artinya ya udahlah, kita seakan-akan seperti apa ya, istilah saya, kita juga harus menghindari berbuat jujur di balik ketidakjujuran. Gitu loh Mas kalian. Jadi biar ini dunia nyata, jangan kita berimajinasi lah. Oke, Bang Idrus, tapi secara spesifik saya harus tanya Bang, karena petinggi PDIP ini sering mengatakan bahwa salah satu faktor kemenangan dari Prabowo Gibran kemarin adalah politisasi bansos dan juga pengerahan aparat. Tanggapan ya? Jadi begini, yang pertama masalah bansos, saya ini mantan Menteri Sosial. Oke. Jadi pembagian namanya bansos itu kapan, di mana saja, itu kan ya tidak ada kan. Apakah misalkan dengan adanya pemilu lalu itu tidak boleh dibagi? Ini jadi persoalan juga. Gitu loh. Yang jadi masalah kan, yang dipermasalahkan adalah momentum pembagiannya. Nah itu yang saya katakan tadi, ini berapa lama kampanye? Kemarin 70 hari. Nah apakah harus berhenti tidak membagi itu? Dulu pada zaman saya menteri juga saya selalu mendampingi Pak Jokowi membagi. Kita ke daerah-daerah itu kita hanya mempersiapkan bagaimana. Karena tentu masyarakat juga senang kalau Pak Jokowi presidennya datang. Ketemu. Sehingga sudah memberikan layanan ekonomi dengan beras, memberikan layanan kejiwaan, suasana kebatinan itu. Bagaimana senangnya misalkan kalau presidennya datang. Jadi itu dulu. Jadi saya kemana-mana dulu itu dampingi. Jadi kita, biasanya itu kita sama-sama dengan Mendiknas ya itu. Ketika itu masih Pak Muhajir. Jadi ini kita sama-sama keliling. Jadi artinya adalah pembagian bansos itu dilakukan tidak hanya ketika itu. Memang ini sudah suatu kegiatan rutin yang kita lakukan. Dan selalu hadir presiden. Gitu loh. Jadi bukan. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan pemilu misalkan masa kampanye berapa hari harus dihentikan? Itu rakyat lagi ngamuk. Gitu loh. Kecuali misalkan tadinya itu Pak Jokowi tidak pernah datang, tiba-tiba datang, itu bisa masalah. Zaman saya sudah datang, kita sama-sama terus keliling Indonesia. Artinya sudah dilakukan jauh-jauh hari dan juga tidak ada aturan yang dilanggar ya. Loh, apanya misalkan seperti itu gitu loh. Jadi hanya saya pertanyakan, apa harus berhenti? Bang Idrus, ini soal aparat penegakan hukum. Kemarin tim hukum dari Ganjar Mahfud ini mengatakan akan menghadirkan seorang Kapolda sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi. Mungkin nggak sih Bang? Jadi maksud saya begini, nggak usah ciptakan opini, nggak usah bahwa ini ya udah ada aja nanti silakan semua. Apakah harus dimangkar? Lalu ada kemarin penjelasan ini memang adalah sedikit sehor politik. Untuk apa? Kita ini sesama anak bangsa, nggak usah saling takut menakuti. Kita ini adalah saudara, kita ini bersama-sama,
tetapi bagaimana proses pemilu ini, karena kita pelakunya juga kita terima seperti apa. Ya, dan saya juga tahu kok. Dan ini kan teman-teman kita semua. Tahu apa nih Bang? Ya tahu, misalkan maksud saya paslon nomor 1 Mas Anies ini kan teman kita juga. Muhaimin Iskandar teman kita juga. Kemudian juga misalkan paslon 3 Mas Ganjar, beberapa periode saya di DPR sama-sama. Kemudian Profesor Mahfud adalah senior saya. Jadi saya juga punya keyakinan bahwa mereka tidak mungkin juga menempuh cara-cara yang tidak benar. Karena mereka ini adalah punya kredibilitas yang bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Jadi saya kira mungkin biasalah ya, inilah misalkan para pendukung yang biasanya kan hirup pikuk juga para pendukung, para apa, sama aja kalau kita dulu ikut calon di mana, wow, yang paling ramai kan para itulah. Jadi saya punya keyakinan ini akan berjalan dengan baik ya. Tentang masalah ada yang disampaikan itu ya silakan aja. Faktanya kalau memang ada silakan hadirkan. Apa susahnya? Nggak usah diumumkan. Lalu tujuannya untuk diumumkan itu apa? Apa tuh Bang? Kalau Abang lihat tujuannya untuk apa? Saya tanya dong, bukan. Tapi ada kan perjalanan, biar ini tahu, biar ada tekanan-tekanan. Ya untuk apa? Ini kan bukan masalah tekan menekan, tapi ini adalah persoalan pembuktian. Dan bagaimana sekali lagi adalah kita jangan karena pemilu ini membuat kita bercerai-berai. Karena pemilu ini salah satu tujuannya justru membuat kita semakin kokoh ke depan dengan terbentuknya suatu pemerintahan yang bisa berbuat untuk rakyat ke depan. Kan itu sebenarnya yang kita inginkan. Oke, Bang, kalau misalkan kita lihat juga selain Pilpres berhasil membuat sementara ini unggul Prabowo Gibran. Partai Golkar juga secara pileg ini cukup mengejutkan, ada di posisi kedua nih Bang dengan 15%. Kalau Abang sebagai Ketua Dewan Pertimbangan ya Bang, Bapilu Golkar, ada nggak sih Bang data berapa persen pemilih Golkar ini yang memilih Prabowo? Jadi ya saya memang beberapa bulan sebelum pemilu ini saya diberi tugas oleh Ketua Umum Bung Airlangga Hartarto untuk mendampingi Saudara Maman sebagai Ketua Bapilu. Jadi Maman Abdul Rahman adalah ketuanya dan saya adalah ketua Dewan Penasihat atau apa namanya Dewan Pembina ya tapi di situ. Nah, tapi memang juga sama. Di samping tentu banyak faktor yang mempengaruhi. Di samping yang pertama adalah bagaimana mengkapitalisasi prestasi politik Ketua Umum. Dan seluruh jajaran yang ada di pemerintahan. Jadi ada prestasi politik yang dilakukan oleh Ketua Umum sebagai Menteri Menteri Ekonomi. Kemudian tentu juga di situ ada Pak Luhut sebagai Menteri Menko Investasi. Kemudian di situ ada Saudara Bahlil, di situ ada Saudara Agus, di situ ada Saudara Dito, Saudara ada Jerry. Ini kan banyak dan juga tentu bupati-bupati, gubernur dan lain-lain. Tapi ini kemarin kan sudah. Tetapi meskipun ada pejabat, tapi kan tetap akan dikenang orang yang punya prestasi. Nah, ini yang tugas utama dan saya punya keyakinan bahwa faktor ini berpengaruh besar terhadap peningkatan ya tentang mengkapitalisasi prestasi itu. Nah, kemudian yang kedua adalah juga tentu prestasinya Pak Jokowi, mau tidak mau. Jadi kedekatan Pak Jokowi dengan Golkar, suasana kebatinan sedemikian rupa dan juga gestur-gestur apa yang gimmick-gimmick politik yang dibuat oleh Pak Jokowi, misalkan pakai dasi kuning, baju kuning, sama-sama dengan Ketua Umum dan lain-lain sebagainya. Kemudian orang memviralkan, ya kita terima kasih orang yang memviralkan. Berarti kan sudah ikut membantu Partai Golkar. Nah ini juga sama tadi teorinya, bahwa Golkar ini dekat dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kepercayaan dari masyarakat cukup tinggi, 80%. Yang mau tidak mau ada pengaruhnya. Seperti itu kan dengan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi itu tadi lagi sama dengan teorinya kita tetapkan. Jadi berpikir cerdas, bekerja keras, bermain taktis. Nah sama juga itu Saudara Maman selaku ketua dan juga di situ ada Saudara wakil ketua umum bidang pemenangan pemilu Saudara Ahmad Doli Kurnia dan juga tentu yang lain-lain bidang opini dan lain-lain sebagainya. Di situ ada misalkan Nurul, kemudian ada Mutia, ada siapa lagi, ada Rizal Malarangeng, ada siapa lagi di situ, ada Dito. Ini bekerja dalam rangka untuk itu. Untuk apa? Ya berpikir cerdas, bekerja keras, bermain taktis dengan menggunakan lagi-lagi hasil survei.
Data ya Bang? Data, pemetaan. Jadi dia di situ. Misalkan di suatu daerah ini kita buka kan sudah selesai nih. Jadi buka semua. Di suatu daerah misalkan untuk mencukupkan 2 kursi tinggal 2.000 misalkan, tinggal butuh 3.000. Nah, disitulah mana yang bisa kita pengaruhi. Caranya Gitu, gimana itu Bang? Ya caranya kan bisa saja menggunakan toko yang ada di situ, konsolidasi dengan potensi-potensi Golkar yang ada di situ. Kemudian yang ketiga mungkin ada bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan aturan. Ini semua kita buat begitu. Sehingga dengan demikian kita yakin, wah ini tambah 3.000, tambah 4.000, tambah 5.000. Nah ini semua data-data kita mainkan hasil pemilih yang lalu juga. 2019. 2019 di mana nih, gimana nih, masih bergeser nggak suara ini bergeser. Nah itu diketahui melalui survei. Yang paling signifikan kan di Jawa Barat Bang, itu kenaikannya cukup lumayan untuk Golkar itu. Ya saya gimana, kira begini, pertama di situ ada Pak Ridwan Kamil, diakui atau tidak diakui juga ada pengaruh. Dan kemudian juga komunikasi politik di sana juga cukup bagus. Dan yang paling penting lagi ada misalkan caleg-caleg yang kita munculkan. Yang memiliki elektabilitas tinggi dan memiliki pengaruh. Tapi secara nasional yang paling berpengaruh itu pengaruhnya prestasinya Pak Erlangga atau Pak Jokowi? Tidak ada yang ini, tetap saya ingin mengatakan sama lah. Ya. Beriringan. Jadi pertama ini tidak bisa dipisah juga. Karena Pak Jokowi sebagai presiden dan juga Pak Erlangga sebagai Menko dan sekaligus sebagai Ketua Umum Golkar, Pak Luhut, Pak Bahlil, Pak Agus, Pak Dito, dan ditambah tim yang ada di bawah ini di situ banyak ya. Di pemenangan pemilu dan seluruh opini yang saya katakan tadi itu ada Maman Abdul Rahman, ada Doli Kurnia, kemudian ada Rizal Malaranga, ada Nurul Arifin, ada Mutia, ada lagi siapa lagi, ada Dito yang bekerja secara total di bawah ini. Dan saya kira banyak ya. Jadi di Jawa Barat itu ada Aceh misalkan ketuanya. Dan apalagi misalkan Banten dengan suara tertinggi saya kira Airin itu. Ini luar biasa 300-an ribu dan lain-lain. Ini kan semua berdiri semua nih. Jadi soliditas internal ya Bang? Iya, saya kira itu juga dia ada kesadaran itu dan lain-lain sebagainya. Oke Bang, kita bergeser ke kabinet Prabowo Gibran dengan raihan pileg yang cukup baik, bahkan mungkin bisa jadi suara kursi terbanyak ya Bang di DPR. Berapa sih kursi yang pantas untuk Golkar di 2024? Ya kita tidak bisa pantas, berapa hasilnya. Nah itu yang tadi kalau menurut Abang, kita ingin kita tidak mau berimajinasi, tapi kita ingin politik itu adalah nyata. Nah sekarang proyeksinya berapa? Kalau tidak salah sekarang ya sudah lebih 100 lah, yang dari 85 kan. 100 kursi ya Bang? Ya sudah lebih. Sudah lebih ya? Ya sekarang ini dengan perolehan yang ada kita tunggu besok lah lebih bagus ya. Daripada nanti kita wah begini enggak. Tapi saya ingin tetap konsisten, politik pemilu adalah dunia nyata, bukan imajinasi, bukan keinginan, dan bukan dunia hayali. Jadi biar kita tunggu, tetapi ya kalau ada mengatakan kita mau menang lah. Ya kita mau misalkan menang ya mau nomor 1, sekarang kan minimal nomor 2. Ya misalkan, tetapi itu kita tunggu. Ya mungkin PDIP kalau melihat dari sisi persentase kan masih PDIP. PDIP sekarang kan 16% ya. 16%. Golkar kan 15%. Nah, tetapi masalah perolehan kursi kan tidak secara garis lurus dengan persentase. Karena ada namanya penyebaran pemilih, penyebaran basis dan lain-lain sebagainya. Ya sama dengan tahun kemarin kan 2019. Misalkan suaranya Gerindra itu lebih tinggi sekian. Tetapi begitu jadi kursi itu lebih tinggi Golkar 85, sementara PDIP kalau tidak salah ada 78 ya ketika kemarin itu. Kita 85, kursi PDIP 78 kalau tidak salah. Ya itu. Jadi artinya suara boleh tinggi tetapi dikonversi menjadi kursi justru bisa berbeda ya Bang. Nah ini nanti akan kita lihat hitung-hitungannya seperti apa. Tapi komunikasi sudah ada Bang, karena kemarin Pak Erlangga mengatakan bahwa ia meminta 5 kursi ke Pak Prabowo. Jadi bukan persoalan ini kan begini. Jadi itu kan dalam komunikasi politik yang ada ya kemungkinan sekian. Ya kalau misalkan sudah ada 5 kursi ya syukur ya kan. Tetapi kan bagi Golkar sebenarnya itu hanya performa misalkan 5 atau tetapi kan peran-peran politik ke depan bukan hanya untuk itu.
Karena prinsip Golkar, peran itu harus dilakukan tidak hanya peran secara struktural, tetapi juga harus dilakukan peran fungsional. Nah, kalau peran fungsional itu adalah mengacu pada pikiran gagasan. Nah, Partai Golkar sesuai dengan doktrinnya ingin tampil mewarnai perjalanan bangsa ini dengan mengedepankan konsep, pikiran, sehingga konsep yang menjadi pemandu. Kalau misalkan kursi itu kan namanya pendekatan struktural. Gitu lah. Jadi misalkan 5, lalu dikasih menteri ini, bukan hanya terbatas pada menteri itu kita berpikir. Tetapi kalau hakikatnya Golkar adalah, doktrinnya Golkar adalah karya kekaryaan, maka orang bisa berkarya itu karena pikiran. Pikiran itu muncul karena ada kecerdasan. Nah, karena itu Golkar lebih, di samping ini, lebih penting lagi adalah pendekatan-pendekatan fungsional yang mengedepankan konsep ke depan. Tapi kalau nantinya Bang Idrus ditawarkan untuk membantu, siap Bang? Saya kira saya harus tahu diri. Ya, jadi ini adik-adik semua. Ini kan saya sudah dan saya kira adik-adik ini cukup bagus semua. Dan di situ sudah banyak orang-orang yang sangat luar biasa. Dan saya kira harus begitu. Apalagi kan Pak Prabowo kan saya tahu Pak Prabowo karena saya dampingin beberapa waktu saya ketua koalisi. Saya tahu beliau dan memang beliau ini adalah orang-orang yang sangat senang kepada orang yang punya prestasi. Dan karena itu di zaman Orde Baru kan beliau termasuk pembina di Super Semar itu. Dan beberapa kali kita keliling sama-sama di pembinaan. Dan berarti kita sudah tahu bahwa proyeksi kabinet yang akan dibangun oleh Prabowo Gibran ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berprestasi, untuk berkarya, untuk rakyat. Selain keberhasilan dari Golkar juga Bang, ini Golkar juga banyak dibicarakan menjelang Munas ya di bulan Desember ini Bang. Kalau Bang Idrus ada kepikiran untuk maju atau? Oh, enggak, saya selalu sekali lagi begini. Saya sekarang lebih mengedepankan pikiran. Ya, jadi sumbangsi pemikiran dalam rangka untuk kebesaran Golkar, untuk kemajuan ke depan itu harus saya lakukan. Dan oleh karena itu saya selalu melihat begini, bahwa dalam perjalanan Golkar di era reformasi ini kan ini luar biasa dinamikanya. Ya kan? Dan ya sejak tahun 99 dan pada waktu itu Golkar kalah, PDIP kemudian 2004 bangkit kembali dan menang dipimpin oleh Ketua Umum Bang Akbar, dan saya kira ini prestasi yang sangat luar biasa. Setelah itu 2009 kan waktu itu kan yang menang adalah Demokrat. Betul. Karena presidennya adalah Pak SBY, lalu Golkar turun lagi. Kemudian tahun 2014 juga begitu. Lalu kemudian 2019 ini agak turun ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pertanyaannya tentu kenapa bisa begitu? Ya persoalannya adalah pertama adalah persoalan sangat mendasar. Ya persoalan posisi Golkar sebagai sebuah partai yang dalam beberapa hal meninggalkan hakikat kelahirannya misalkan. Ini yang oleh karena itu Munas ke depan ini harus dijadikan momentum untuk mengembalikan Golkar pada hakikat kelahirannya. Apa hakikat kelahirannya? Hakikat kelahirannya Golkar adalah respon terhadap situasi yang berkembang pada saat itu dan proyeksi masa depan. Ya itu jadi, dan oleh karena itu untuk memahami Golkar ini kita harus lihat bagaimana proses perjalanannya, ya. Kemudian harus juga ada satu mimpi-mimpi ke depan seperti apa gambaran kita tentang Golkar. Nah, pada masa kelahirannya Golkar misalkan itu bukan partai tetapi golongan, gabungan dari semua kelompok-kelompok yang ada. Dan oleh karena itu ciri karakter Golkar itu adalah majemuk, adalah merupakan kumpulan dari berbagai kelompok yang ada di situ. Bahkan mungkin berlebihan kalau kita katakan semua kelompok ada di Golkar gitu loh. Nah, kita ingin ini kembalikan itu. Oleh karena itu Partai Golkar sebagai partai majemuk kita kembalikan itu. Begitu loh. Kemudian yang kedua misalkan Golkar juga itu adalah lahir sebagai respon terhadap adanya gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila, itu komunis. Dan karena itu bagi Golkar kalau bicara tentang komunis itu adalah hidup mati, tidak bisa. Itu jangankan bicara ada sedikit pun Golkar harus muncul di situ. Kemudian yang ketiga juga Golkar lahir sebagai respon terhadap situasi pembangunan ketika itu. Oleh karena itu misalkan Golkar ini lahir untuk mendorong bagaimana pembangunan bangsa ini bisa jalan dan untuk mengisi kemerdekaan.
Dan yang paling penting lagi adalah terhadap karya-karya yang ada, lahirlah karya kekaryaan dan lain-lain sebagainya. Nah ini semua coba kita harus kembalikan sehingga kalau kita ingin coba breakdown dari konsep ini, misalkan kita bicara tentang doktrin Partai Golkar ada karya kekaryaan, kita lihat dalam perspektif kepemimpinan, maka ini mengisyaratkan kepada kita bahwa secara filosofi kepemimpinan yang berhak untuk tampil memimpin Golkar, memimpin bangsa ini ke depan adalah orang-orang yang punya prestasi yang ditunjukkan dalam bentuk karya kekaryaan. Siapa itu Bang yang Abang pikir paling pantas? Nah, jadi saya kira kalau kita bicara tentang itu, ini susahnya sekarang, ada orang yang punya kemampuan, ada orang merasa punya kemampuan. Ada orang benar, ada orang merasa benar. Itu ada tulisan saya itu, saya kira bisa dibaca itu. Baru minggu lalu Mas Glenn bisa baca itu. Nah ini pergeseran inilah sekarang. Nah agar supaya tidak klaim ini, saya sebenarnya ingin bahwa Munas Golkar tahun 2000 ini secara normal, harus normal, jangan ada pikiran-pikiran lain. Ya kita harus menjadikan momentum kebangkitan Golkar, ya, untuk kembali kepada hitohnya, pada ciri karakter kelahirannya, sehingga ini betul-betul muncul sebagai sebuah kekuatan besar sebagai penentu arah masa depan Indonesia secara konseptual. Siapa itu Bang yang Abang belum jawab? Siapa yang bisa memimpin itu? Momentum ini saya katakan ada baiknya ini satu nih. Oh, oke. Satu kesatuan. Karena karakter kita selama ini saya melihat yang mulai tahun berapa itu, tahun 2004 misalkan, 2000 sampai ke sini, itu mulai Golkar ini paksi-paksi ini betul-betul dilihat secara fisik. Nah, mestinya perbedaan Golkar itu harus dilihat dalam perspektif visi, bukan fisik. Keragaman yang ada di Golkar harus dilihat dalam perspektif visi, bukan fisik. Jadi orang berbeda kalau visinya beda. Tidak boleh kita, tapi sekarang kalau sudah ada di kelompok A, di kelompok B, kelompok C ada 5 calon misalkan, ini tiba-tiba diidentifikasi berdasarkan fisik. Faksi-faksi itu ya? Faksi-faksi. Tidak boleh dilihat begitu, tapi harus dilihat dalam perspektif visi. Satu rumah tapi visi beda, berantem. Berbeda rumah tapi visinya sama, pasti saling mencari. Sama dengan partai-partai sekarang. Ada banyak kasus secara individual lebih dekat kepada, lebih bersahabat daripada dari partai lain, daripada partainya sendiri. Praktik di DPR misalkan. Jadi di praksi-praksi, saya bicara praksi dulu. Ya. Ada di lebih dekat. Ada satu partai tapi tidak satu visi, itu beda. Nah nah kita ingin di Golkar bahwa yang mengikat kita adalah, mempersatukan kita adalah visi, ideologi, idealisme, doktrin, ini yang menyatukan kita. Sehingga meski kita berbeda, ada di sana ada 5 calon, ada ini, itu tidak bisa kita wah ini nanti ini harus ini. Dan oleh karena itu maka harus dibangun sebuah komitmen bahwa ke depan ini paradigma yang kita ingin kembangkan di Golkar adalah membesarkan Golkar, bukan menguasai Golkar. Kalau membesarkan Golkar, implementasinya dalam politik praktis adalah semua yang punya potensi harus disatukan menjadi kekuatan sebagai modal dasar dalam pertarungan politik. Sehingga kita yakin semua kompetisi politik dimenangkan oleh Golkar. Tetapi kalau misalkan paradigmanya menguasai, maka implementasinya dalam politik praktis di Golkar adalah apabila ada 1, 2, 3 kader dianggap mengganggu kekuasaan, maka ini dipangkas. Berarti hilanglah kekuatan kita. Nah ini maksud saya, inilah komitmen. Dan oleh karena itu, pada saat sekarang ini, ya ada baiknya barangkali ya power sharing. Ada beberapa orang, ayo mari gabung dong. Jangan pernah ada dari calon-calon ini yang tersingkir. Tetapi bagaimana distribusi posisi kita lakukan sehingga betul-betul berada pada posisi, jangan juga yang sudah mau juga ketua umum. Dukungan dari bawah enggak jelas, kemudian juga bagaimana di senior-senior, karena Golkar ini adalah partai terbuka, ya bukan hanya ditentukan oleh satu keluarga, satu kelompok atau suatu klaim, tetapi ditentukan banyak karena semua pemegang saham. Ibaratkan ada go public, banyak pemegang sahamnya lah. Dan ini adalah partai rakyat. Sehingga penentunya banyak.
Artinya dengan penentunya banyak itu power sharing yang paling ideal itu seperti apa, Bang Idrus? Ya, saya katakan orang-orang yang ayo semua potensi-potensi ada kan tentu ada kriteria kan tidak mungkin masuk pengurus semua. Ya, apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan menjadi inspirasi adalah pikiran, gagasan, konsep sesuai dengan doktrin Golkar, karya kekaryaan. Jangan lagi kita membiarkan bagaimana Golkar di sini ini yang dikedepankan uang. Oke. Tidak boleh. Dan ini bahaya. Dan ini akan semakin kecil Golkar. Tetapi itu yang saya katakan tadi, kembali kepada ciri karakter Golkar yang doktrinnya adalah karya kekaryaan. Mari karya kekaryaan ini kita jadikan sebagai instrumen utama penentu kepemimpinan ke depan. Kalau sosok Pak Erlangga selama ini seperti apa, Bang Ya, Idrus? saya kira ke semua. Ya, Pak Erlangga siapapun hari ini kan mengakui bahwa ada prestasi. Ya, jadi yang tidak mengakui Pak Erlangga tidak ada prestasi berarti tidak jujur. Tetapi prestasi itu yang saya katakan tadi tentu tidak sendiri. Ini adalah kerja kolektif dan Pak Erlangga juga mengakui. Ya, tetapi kan tidak lepas daripada ketua umum. Di situ ada Pak Luhut, di situ ada Pak Bahlil, di situ ada Pak Agus, di situ ada Pak Dito. Sebagai menteri-menteri di situ juga ada Pak Jerry misalkan. Jerry Sambuaga dan juga yang lain-lain semuanya. Jadi ini saya kira suatu realitas politik tidak bisa kita nafikan. Ada prestasinya Erlangga. Yang paling menarik adalah kemarin Bang, ketika ada sedikit gonjang-ganjing di Golkar sebelum pemilu, ada nama Bahlil yang tiba-tiba muncul, ingin maju untuk ketua umum. Ya, itu benar nggak sih Bang? Saya kira munculnya Pak Bahlil itu bukan sekarang, masih tahun-tahun yang lalu. Betul. Pada waktu itu kan muncul sebelum pertama pemilu ya adalah Bang? Bamsud, kemudian setelah itu Bang Luhut, setelah itu ada Bahlil, setelah itu juga muncul namanya Agus, dan saya punya keyakinan akan muncul lagi misalkan nama-nama lain. Itulah. Jadi ini di Golkar karena ini adalah sebuah organisasi yang go public dan merasa memang Golkar itu ada bebas maju, ya tentu dengan ada aturan-aturan dan lain-lain sebagainya, saya kira nggak ada masalah. Selain nama-nama itu kan akhir-akhir ini juga muncul Presiden Jokowi yang akan gabung yang dimungkinkan akan gabung ke Golkar, bahkan sudah disiapkan katanya ada kursi ketua umum atau di atas ketua umum itu Dewan Pertimbangan ya Bang ya. Itu benar Bang? Ya saya kira nggak ada masalah kan. Ya tinggal Jokowi aja. Kalau bagi Golkar, Pak ARB kemarin sudah membuat pernyataan ketika di Bali dan saya kira beredar di TikTok di mana itu sudah ada demikian rupa bahwa meskipun memang di dalam anggaran aturan ada ya ada di ADART, kalau tidak salah di anggaran rumah tangga itu pasal 18 persyaratan menjadi pengurus 5 tahun. Iya, menjadi anggota dulu baru jadi pengurus 5 tahun. Betul. Untuk menjadi ini ada seperti, tetapi semuanya ini ada lembaga tertinggi sebagai penentu di Golkar, yaitu namanya Munas. Dan Pak ARB juga menjelaskan itu. Bahwa kalau Munas menghendaki dan pesertanya Munas di dalam ADRT itu kan ada. DPD 1, DPD 2, organisasi pendiri didirikan. Ya kan ini kan semua pendiri-pendiri ini menghendaki, tidak ada masalah. Artinya dimungkinkan untuk berubah ya Bang, aturan itu? Sangat memungkinkan. Dan jangan itu ini kita juga lihat misalkan. Ya misalkan Pak Ridwan Kamil sekarang ini menjadi wakil ketua umum. Sekarang ini kan belum 5 tahun jadi anggota. Dan lain-lain sebagainya. Artinya ada hal-hal yang bisa dilakukan kalau itu menjadi kebutuhan. Dan di dalam juga ADART itu jadi diatur. Keanggotaan itu ada anggota biasa, ada anggota kehormatan, dan ada kader. Nah Mas Glenn, anggota kehormatan ini adalah warga negara Indonesia yang dianggap memiliki prestasi. Yang memiliki prestasi untuk Golkar. Memiliki prestasi untuk negara. Apabila yang bersangkutan ya mau, maka yang bersangkutan diminta untuk menjadi anggota kehormatan. Nah Pak Jokowi di dalam beberapa kesempatan saya sudah menyampaikan hubungan dengan Golkar, suasana kebatinan sangat dekat. Sangat dekat. Nah, kemudian yang kedua, siapapun mengakui, misalkan gini Mas Glenn, hasil survei menunjukkan bahwa peranan Jokowi memenangkan Golkar tahun 2024 ini cukup besar. Oke?
Itu prestasi. Artinya dengan alasan ini Pak Jokowi bisa diangkat langsung sebagai anggota kehormatan. Komunikasi sudah ada, Bang? Enggak, ini kan saya bicara aturan Mas Glenn ya. Tapi kalau komunikasi secara mungkin Pak Erlangga ke Pak Jokowi, kalau yang Bang Idrus tahu, saya belum tahu. Tetap saya kan namanya ketua dengan Pak Jokowi kan kita lihat di media itu kan selalu makan apa segala, pastilah ada canda-candaan dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian ada pernyataan Pak Erlangga juga bahwa kalau memang Pak Jokowi ini kan ada tempatnya siap dan lain-lain. Jadi kan artinya ini kan terbuka semua. Nah tinggal sekarang terserah Pak Jokowi. Artinya bolanya di Pak Jokowi ya? Bolanya sama Pak Jokowi kan. Dalam pengertian ini juga tentu sekali lagi Mas Glenn ada etika. Etikanya adalah bahwa ini tetangga kita. PDIP secara pribadi kita dekat. Sekjennya Mas Hasto saya dekat sekali. Jadi artinya jangan sampai terganggu, ada suasana kebatinan terganggu, tidak boleh juga. Ya kalau misalkan sudah tidak menjadi anggota di sana lalu kemudian di sini, ya saya kira Golkar sebagai partai terbuka, ya go public dan lain-lain sebagainya, ini milik rakyat, dengan tentu dengan sangat senang misalkan. Artinya, apalagi sebelum ini sudah berbuat untuk Golkar. Artinya masih mempertimbangkan ada keenggak enakan ke PDIP. Bukan anunya, artinya kita harus saling memahami. Jadi artinya teman-teman juga PDIP, kita bicara seperti ini hanya menjelaskan gini loh faktanya di Golkar. Secara faktual siapapun pasti mengakui bahwa hubungan Pak Jokowi, Mas Gibran dengan Golkar sangat dekat. Apalagi kalau melihat pencalonan kemarin itu, yang mengambil kepeloporan untuk mencalonkan Mas Gibran Wapres kan Golkar juga. Dan mungkin Partai Golkar juga yang utama dan pertama melakukan acara penyerahan surat dukungan di markas perjuangan Golkar di Slipi. Dan yang ada jaket kuning itu katanya Bang. Jadi ada semuanya. Ini kan semua seperti itu. Tidak bisa diingkari. Ini fakta sosial. Dan kita juga jelaskan Golkar partai terbuka. Dan juga kita jelaskan dan kita mengakui bahwa peranan Jokowi untuk memenangkan partai Golkar kemarin cukup besar. Dan itu juga pernyataannya ARB selaku ketua Dewan Pembina loh. Selaku ketua Dewan Pembina membuat pernyataan begitu. Kalau memang dikehendaki oleh dan Pak Jokowi, kenapa tidak? Berarti dinamikanya masih berlangsung ya Bang. Cuma saya pengen tanya Bang, kalau misalkan nanti kita berandai-andai Pak Jokowi bergabung ke Golkar, keuntungan apa sih Bang yang bakal didapatkan oleh Golkar? Jadi begini, jadi kita ini kan selalu, ini kan pertama Pak Jokowi bagaimanapun ini ada prestasi di negeri ini. Dan ini selaras dengan doktrin Partai Golkar karya kekaryaan. Sebenarnya Pak Jokowi secara tidak langsung sudah melaksanakan doktrin karya kekaryaan itu. Makanya kerja, kan gitu kan. Jadi artinya berkarya. Kan ini kan semua ada titik temunya semua di situ. Sehingga dengan kesamaan visi, tekad, komitmen seperti itu, ya berjuang untuk rakyat, untuk bangsa ke depan, ini kan kita sudah semua. Jadi tidak ada masalah. Jadi visi sudah sama ya Bang? Sudah terikat semua di situ. Oke, Bang selain bergabung dengan Golkar, juga ada yang mengatakan, kemarin Grace Natali dari PSI mengatakan bahwa udahlah Pak Jokowi jadi ketua koalisi permanen seperti Barisan Nasional di Malaysia. Tanggapan Bang Idrus? Tidak jadi gini. Tidak semudah itu Mas Glenn ya. Sebab ini kan begini memang. Kalau kita bicara sampai ke sana itu berarti kita akan bicara tentang bagaimana sistem ketatanegaraan kita. Ya, bagaimana misalkan itu diatur, sistem pemerintahan dan lain-lain sebagainya. Dan ini kan semuanya akan lihat. Timbul pertanyaan-pertanyaan sesungguhnya untuk menjadi ini dan lain-lainnya. Memang saya ingin jujur aja Mas, bahwa sebelum ini masih tahun 2023, ya kita sudah berpikir juga seperti apa nanti ini misalkan. Karena ada beberapa fakta sosial dalam politik yang memaksa kita harus berpikir Mas Glenn. Pertama, kalau seandainya tekad kita ketika itu di TKS dan seluruh jajaran tentu yang dikomandoi TKN, karena sebenarnya tim yang resmi itu adalah TKN yang diketuai oleh Saudara Rosan dan sekretarisnya adalah Saudara Nusron Wahid. Nah ini tentu semua partai-partai pendukung. Ya, partai-partai pendukung semua, kemudian seluruh relawan-relawan dan seluruh masyarakat bertekad satu putaran dengan bekerja keras dan lain-lain sebagainya. Nah, itu satu faktor. Nah, kalau seandainya itu kejadian, maka kita ingin bagaimana kepemimpinan Prabowo Gibran ini ke depan ini berjalan baik.
yang ditandai dengan prestasi-prestasi spektakuler untuk rakyat. Itu kan kita ingin begitu, Mas. Nah, untuk mengawal itu maka kita kembali sistem kita sekarang apa? Sistem presidensial. Apa parlemen? Ya kan ini kan persoalan. Nah, ini sejak dulu ini jadi bermasalah. Karena warnanya tidak jelas. Gitu loh, misalkan ada buku ditulis oleh saudara Hanta Yuda misalkan, itu ya sistem presidensialisme yang setengah hati. Ada juga yang menulis bahwa ini adalah tidak jelas jenis kelamin. Ada juga mengatakan bahwa ini adalah semi presidensial. Kan juga begitu. Nah, kan seperti apa ini modelnya nih? Nah, itu apa yang harus dilakukan untuk oleh memperjelas karena itu? ketika itu saya mencoba membuat dua proyeksi. Tetapi sebelum itu saya ingin jelaskan begini, Mas. Memang akhir-akhir ini kan muncul ada mengatakan kekhawatiran, ada juga sudah menuding, ada juga yang membuat suatu proyeksi bahwa ini nanti dikhawatirkan terjadi dua matahari kembar ini, sehingga nanti ada gontok-gontokan, ada pecah kongsi bahkan begitu dan lain-lain sebagainya. Saya ingin mengatakan begini, Mas Glenn. Saya punya keyakinan, ya, Pak Prabowo saya pernah dampingi, saya sebagai ketua koalisinya. Kemudian Pak Jokowi saya pernah jadi menterinya. Saya melihat bahwa kedua orang ini sudah memiliki proses cukup panjang di dalam menentukan kepemimpinan. Dan di dalam proses itu hampir tidak ada konflik-konflik politik yang terjadi. Yang agak mungkin ada beda-beda, ya udahlah. Misalkan Mas Glenn lihat, masuk di sini jadi gubernur Pak Jokowi kan salah satu yang dukung siapa? Pak Jokowi. Pak Prabowo. Pak Prabowo Gerindra. Setelah itu tahun 2014 maju kan? Bersaing. Kalah Prabowo. Tetap oposisi. Meskipun ketika itu Golkar itu masuk tahun 2016. Kemudian tahun 2019 berkompetisi lagi. Kalah Prabowo, lalu Prabowo gabung. Kemudian tahun 2024 ini bersama-sama, lalu menang. Nah, kita lihat ini di dalam prosesnya ini, Mas Glenn, ini enggak ada satu konflik-konflik sosial politik antar mereka berdua. Berarti ada kesepahaman, ada kesepahaman, ada suasana batin yang sudah terbangun sedemikian rupa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas, adalah saya melihat bahwa sudah ada ikatan, komitmen untuk mengabdi kepada bangsa ini. Dan Prabowo Gibran sudah membuat suatu pernyataan sumpah politik, katakanlah, saya akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Itulah Indonesia Maju. Jadi ada komitmen untuk melanjutkan pikiran, gagasan, program-program yang ada. Nah, yang paling penting lagi adalah yang ketiga, proyeksi ke depan. Bagaimana tahun 2045 Indonesia emas. Apa di situ sudah diproyeksikan? Nah, ini bisa kita imajinasi, bisa mau bermimpi bahwa Indonesia pada tahun 2045 menjadi negara 4 besar dan terkuat ekonomi dunia. Nah, bagaimana menuju ke sana, Mas? Nah, oleh karena itu saya punya keyakinan bahwa tidak ada nanti di sini ada pecah kongsi, matahari kembar, apalagi pecah kongsi. Saya punya keyakinan itu. Nah, persoalannya memang adalah kenapa timbul pemikiran itu. Pertama karena memang sistem kita, pemerintahan kita ini yang itu tadi, dalam tanda kutip maaf ya, masih banci. Banyak kontradiksi dalam perilaku kita sebagai politisi. Ada yang perilakunya parlementer, tapi kita ini semi presidensial, ada juga terlalu presidensial, tetapi ini juga ada berbau parlementer. Kan ini sekarang coba Mas Glenn lihat begitu. Nah, kenapa ini dulu muncul? Karena pada waktu dulu yang asli itu kan happy-nya pada eksekutif. Seakan-akan itulah kemudian di bawah ini otoriter dan lain-lain sebagainya. Aturan itu kemudian happy-nya kepada legislatif. Kan itu kan dibuat sedemikian rupa sehingga kekuasaan ini harus terbagi. Lalu tetapi warnanya apa? Nah, bahkan
Bahkan sebenarnya ada teman saya tadi, saya agak bisa diskusi. Sekarang ini sebenarnya kalau misalkan Pak Hanta Yuda membuat buku bahwa presidensial setengah hati, ini juga bisa presidensial sinkretisme politik. Apa itu, Bang? Sinkretisme politik itu adalah gabungan. Ya kan dulu itu dalam agama sinkretisme itu Mas kalian. Ada sinkretisme politik. Gabungan dari kesemuanya ini dan lain-lain saja akhirnya tidak jelas. Dan ini juga Mas kalian, ini ya insya Allah almarhum ini Pak siapa dulu yang ahli hukum yang Pak Buyung? Pak Buyung pernah mengatakan, saya ketemu Idrus kan senior kan, kita akan panggil belakang maju. Terus ini sudah, tapi ini belum selesai terus. Perjuangan ke depan masih panjang. Ini masih ada beberapa hal yang perlu kita harmonisasikan. Dan oleh karena itu maka berangkat dari situ pikiran-pikiran ini Mas Khalid, saya mencoba membuat suatu prediksi-prediksi atau suatu ya uji coba namanya, kita akan belajar ya konsepnya. Kemungkinan Pak Jokowi karena ini tidak cukup ikatan tiga tadi ini dengan Prabowo ini, perlu diikat institusional. Apa itu? Misalkan tadi itu ketua koalisi. Kan gitu kan. Nah tetapi bagaimana bentuk koalisinya nanti ini? Apakah misalkan nanti ini di mana gitu loh. Apakah Pak Jokowi harus ke partai dulu baru mewakili partai ke sana atau tidak perlu? Ini kan diskusinya panjang. Atau bisa juga misalkan tidak usah ada lagi institusi di situ. Ada misalkan one team press. Kan di situ bisa saja one team press. Nah cuma bedanya kan kalau misalkan ini adalah koalisi berarti kan di luar. Tetapi kalau one team press ini kan sesuai dengan Undang-Undang nomor 19 kalau tidak salah tahun 2006, itu kalau tidak salah ya undang-undangnya tentang team press itu adalah bagian daripada eksekutif dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada centolan institusional yang memungkinkan komunikasi supaya tidak jadi perbincangan, selalu terjadi sorotan orang. Wah, ini cawe-cawe. Kenapa dianggap cawe-cawe? Karena tidak ada centolan institusional misalkan. Nah, ini perlu dibuat suatu simulasi Mas Glenn untuk ke depan sekaligus dijadikan pemicu dan pemacu untuk mencoba melakukan evaluasi ya terhadap bagaimana sistem ketatanegaraan kita, bagaimana sistem politik kita, bagaimana sistem pemerintahan kita yang ada sekarang ini. Nah, ini semua nih, sehingga dengan demikian saya kira kalau ini yang jalan dan ini dilakukan oleh Pak Prabowo, berarti langkah Pak Prabowo untuk menempatkan Pak Jokowi misalkan dan setuju misalkan apakah ketua koalisi atau ketua one team press ini untuk memulai penataan harmonisasi konstitusi kita. Tapi 2009 kalau nggak salah Pak SBY itu pernah ya Bang membuat kayak tim koalisi yang dipimpin Seska, iya. Sudah kan semua kau dulu sudah. Dan itu kan tidak saya dengan ikut juga sama-sama dengan Pak Syarif Hasan dan di situ kemudian kita ada di Jalan Imam Bonjol di situ kita bermarkas di situ. Itu sama konsepnya atau berbeda? Saya kira ini kan begini Mas ya, kan begini ya. Ini tadi kan sebagai akibat nih. Bahwa kita menuju ke depan sesuai dengan apa yang dipakai yang sekarang ini adalah semi presidensial, katakanlah dalam tanda kutip ya. Ini kan mau tidak mau untuk menjalankan pemerintahan ada stabilitas pemerintahan politik ke depan ini, maka tetap perlu ada kekuatan di DPR. Nah ini kan persoalannya di situ. Jadi karena kita menganut itu tadi tidak murni presidensial kan dan lain-lain sebagainya. Nah akibatnya apa? Contoh kasus Mas Glenn, kasusnya. Bila mana DPR tidak setuju terhadap APBN yang diajukan oleh pemerintah pada saat ini dan tidak diketok tidak apa-apa, maka aturannya berlaku APBN yang lalu. Kalau berlaku APBN yang lalu berarti ide gagasan program pemerintah untuk ke depan ini tidak jalan. Ada yang tidak jalan. Nah ini kan bahaya. Nah untuk menjamin ini semua maka perlu kekuatan pemerintah juga, ada kekuatan di DPR. Karena di sinilah bedanya parlementer kan dan lain-lain sebagainya. Dan kan itu ada bakal kita melihat analisisnya ini kan beda sekali Mas.
Gitu loh. Jadi, Oke. nah, sehingga dengan demikian mau tidak mau juga harus kuat di situ kalau kita ingin ada jaminan proses pembangunan berjalan dengan baik. Nah, sehingga dengan demikian maka mau tidak mau sekali lagi kalau misalkan exercise dalam tanda kutip Mas Glenn, exercise ini kita teruskan ya, dan ini kan semua kan ada pikiran bahwa misalkan ini bagaimana supaya ini bisa jalan dengan baik, bagaimana bisa produktif, bagaimana ada jaminan ada karya dan lain-lain sebagainya pembangunan menuju tahun 2045, maka perlu dibuat koalisi ya permanen, dan ini sebenarnya juga sudah diperhatikan di beberapa negara, misalkan di Amerika Latin, tapi ini dibentuk sebelumnya kan. Nah, tapi kita kan lain lagi nih, banyak juga dulu kompetisi dulu baru masuk, itu tidak apa-apa, ini kan sebagai semua exercise politik ini nih dalam rangka untuk memacu dan memicu kepada kita semua memulai bagaimana harmonisasi ya undang-undang yang ada ini gitu loh, penataan kembali. Bang Idrus, tolong jelaskan mungkin ke pemirsa yang masih agak bingung gitu, Bang Idrus. Karena sebetulnya prosesnya untuk gagasan ini sudah sampai mana sih? Apakah ini baru dicoba untuk dilemparkan atau sudah ada komunikasi antar partai politik seperti apa? Sebenarnya kita lemparkan ini kan sebagai ide, dan ini kita sebenarnya sudah mulai tahun lalu. Respon dari para ya ini kan semua ini kan begini nih Mas, karena ini kan mereka ini masih sibuk semua. Bagaimana posisi politik partainya, apakah lolos ke DPR atau ini, kemudian ini, lalu ada yang menanggapi kan, tetapi menanggapinya mungkin belum belum didasarkan pada suatu idealisme, pada suatu motivasi, inspirasi dan kerangka dasar kita ke depan, niat yang baik masih dimulai daripada persaingan. Nah ini jangan. Ini kita perlu duduk Mas Glenn dengan baik, karena kita ingin bicara tentang format ideal ke depan seperti apa. Jangan aksi reaksi. Ya saya melihat bahwa kemarin itu masih aksi reaksi. Coba disoroti bahwa ini adalah pemerintahan orde baru ini sangat otoriter, berarti heavy-nya adalah eksekutif. Maka ini harus dikurangi kekuasaannya, dibagi kepada heavy-nya adalah parlemen. Legislatif. Maka dikasihlah sebagian. Sehingga apa yang terjadi? Ada beberapa kebijakan yang sejatinya diambil pemerintah, ya, yang ini presidensial, harus ada persetujuan dari DPR. Coba. Nah ini mari kita lihat semua kembali itu, gitu loh maksud saya. Jadi kita jangan aksi reaksi, tapi kita bicara tentang format ideal. Contoh kasus, mari kita misalkan ada keputusan MK Mas Glenn, bahwa diarahkan supaya untuk parliamentary threshold 0. Nah kita tanya, apakah itu sudah ideal apabila kita kaitkan dengan sistem presidensial? Karena sistem presidensial itu adalah mengisyaratkan adanya sistem kepartaian sederhana. Apakah sudah dibatasi di sini atau nanti per fraksi? Ini kan semua harus dilihat format idealnya Mas. Nah ini hanya bisa dilakukan ketika kita melibatkan para ahli. Nah para ahli mari dong banyak. Ada Profesor Jim Lee, ada Profesor Yusril, kemudian ahli pemerintah misalkan ada Profesor Rias, kemudian lagi ada siapa lagi yang ada. Kemudian juga barangkali seperti Rocky Gerungan yang lepasnya yang logikanya sangat luar biasa kita juga munculkan. Lalu siapa lagi yang ahli-ahli bangsa ini? Ayo mari kita bicara dengan baik. Tetapi kita bicara tidak melibatkan dengan kepentingan ada kita atau tidak. Jangan dikedepankan. Karena ketika kita bicara format, lalu kemudian kita sudah bicara kepentingan partai, bicara tentang diri kita, itu pasti subjektif. Kalau sudah subjektif pasti lonjong. Tidak bulat lagi Mas. Oke. Nah ini banyak nih. Ada misalkan ini tokoh-tokoh yang ada kan. Ahli tata negara. Yang banyak juga bicaranya Refli Harun ada. Kemudian siapa lagi nih? Banyak ini nih. Yang kita munculkan semuanya biar di situ loh, kalau perlu di situ istilah saya itu ya huru hara wacana pikiran, bicara format Indonesia ke depan. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa pikiran-pikiran kita untuk menawarkan bagaimana supaya kemungkinan posisi Pak Jokowi ke depan ini, apakah ketua koalisi atau di ketua tim pres, supaya ini dari sisi idealisme kita untuk memacu dan memicu untuk melakukan evaluasi total
terhadap sistem ketatanegaraan kita, sistem politik kita, sistem pemerintahan kita dan lain-lain sebagainya yang tentu berimplikasi terhadap ya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Gitu loh, kita ini kan harus memaju dan memicu itu, dan secara praktis Pak Jokowi tidak disoroti lagi ikut cawe-cawe, ikut ini, tidak ikut cawe-cawe karena ada cantolan institusionalnya sudah. Oke, Bang Idrus sebagai penutup, kita berandai misalkan nanti Pak Jokowi entah itu Watimpres ataupun menjadi ketua tim koalisi, jelaskan dong Bang gimana sih pembagian tugasnya dengan Pak Prabowo agar tidak ada Kan tidak ada masalah, Mas. Matahari Misalkan kembar begini nih, ada istilah ini, maaf nih kalau saya istilah. Misalkan Pak Jokowi berada sebagai ketua koalisi, apapun bentuknya nanti, apa dan lain-lain sebagainya. Mau masuk partai dulu, mau Golkar dulu atau tidak, atau langsung meskipun tidak ini, ada dia ketua di situ, maka di sini kan, apa di sini? Ada istilah dulu itu adalah bagaimana formalkan politik praktis. Artinya adalah ini partai-partai ini rapat nih, karena tugas partai ini ingin agar supaya kepemimpinan Jokowi Gibran ini sukses. Prabowo Gibran. Ya, Prabowo Gibran ini sukses. Ini kepentingannya partai ini supaya apa? Supaya rakyat senang. Kalau rakyat senang berarti tahun depan dipilih lagi. Kan gitu. Ini kan prestasi nih. Karena itu maka di sini strateginya adalah bagaimana konsep pembangunan menjadi instrumen. Nah, tugasnya ini adalah memberikan itu, memberikan konsep, gagasan. Konsolidasi partai politik itu tugasnya Pak Jokowi di situ. Iya, itu konsep di situ, bicara konsep bagaimana nih. Secara tentu disampaikan secara apa nanti ada mekanisme tentu yang dibuat sedemikian rupa. Nah, itu namanya mempolitik formalkan politik praktis, Mas Kren. Jadi ide-ide, konsep-konsep yang dimasukkan ini ya digodok tentu oleh Partai politik. bukan oleh Pak Presiden, Wapres dan seluruh kabinetnya. Ada masukan nih bagaimana nih, masuk di mana nih, apa mungkin nih. Nah tentu tidak semuanya tentu, tetapi ini punya kajian sendiri. Kan gini, nah di sini ada di sampingnya ini ada One Team Press. One Team Press itu adalah bagian daripada eksekutif. Sesuai dengan undang-undang yang ada, nanti akan dilihat ini. Apakah undang-undang ini perlu misalkan, kalau misalkan Pak Jokowi di situ, apakah undang-undang ini perlu direvisi atau tidak? Kalau tidak di sini, ada di sini misalkan. Sehingga ada hubungan. Kepentingan kita adalah bagaimana agar supaya komitmen untuk melanjutkan ini tetap berkesinambungan. Secara konseptual. Saya dulu pernah menggagas di salah satu media, saya katakan bahwa bisa saja secara fungsional. Tetapi fakta realitas sosial itu tidak bisa, rakyat bisa itu. Menerima, tetapi anggap Pak Jokowi nanti cawe-cawe. Kasihan dong niat baik Pak Jokowi dianggap cawe-cawe, Mas. Tetap perlu ada centolan institusional. Dan dari tahun lalu kita mencoba diskusikan dengan beberapa teman-teman, ya bagaimana misalkan supaya ini kita proyeksi-proyeksi ini untuk melaksanakan bagaimana kelanjutan Indonesia maju menuju Indonesia emas ini berjalan dengan baik. Tapi secara struktur itu akan ketua koalisi itu akan sejajar atau siapa yang lebih tinggi? Apakah Pak Prabowo tetap komando tertinggi atau seperti apa? Ya, sebagai presiden dari di sini hak mutlak Pak Jokowi, Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, kan itu di dalam konstitusi kita, sistem presidensial kan itu. Kan di sini nih. Jadi tetap Prabowo eksekutornya, decision makernya dan lain-lain sebagainya di situ. Nah di sini adalah memberikan masukan. Dan tentu masukan di sini ada ikatannya dua. Kelanjutan Indonesia maju dan proyeksi 2045. Berarti di sini adalah fungsi-fungsi konseptual juga di sini. Ya, nah begitu ini menjadi kebijakan, maka tentu koalisi ini kebawa lagi bagaimana itu kebijakan dilaksanakan. Kenapa? Karena partai-partai ini juga punya kader menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi apa di bawah. Ini ada kebijakan di sini, ini mengawasi lagi ke bawah, bisa jalan dengan begitu. Ini kan bisa dibicarakan semua, yang penting kan visi kita sama. Bahwa kita punya tanggung jawab bersama, pemerintahan, ini kan begini, tri sukses.
Prabowo, kemarin dari TKS juga itu. Sukses dalam pasangan, sukses dalam pemilihan, menang satu putaran, sukses dalam kepemimpinan. Sekarang kita berada pada sukses kepemimpinan. Bagaimana itu bisa jalan dengan baik? Artinya kita nantikan ya Bang, Iya, bagaimana ini dinamikanya. konsepnya seperti itu, sehingga ya simulasi ini secara idealis kita ingin menginspirasi kita bahwa perlu memang ada evaluasi secara total. Supaya untuk apa? Untuk harmonisasi, ya. Misalkan yang sudah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar kemarin gimana? Sistem ketatanegaraan kita seperti apa? Sistem ya politik, sistem pemerintahan dan lain-lain sebagainya. Ini semua perlu. Nah, melibatkan semuanya banyaklah kita bisa lakukan. Idrus Marham, Sekretaris TKS, terima kasih banyak waktunya Mas untuk Khalid. liputan 6 SCTV. Terima kasih Bang. Terima kasih.